pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Tarakan yang berusaha melarikan diri akhirnya tertangkap di sebuah sungai. Kecewa dengan keputusan UMK, buruh di Kabupaten Berau berunjuk rasa. Pengecer BBM di Samarinda diperintahkan agar menghentikan aktivitasnya sebelum dirazia. Pemuda berkaos dan bercelana pendek ini sejatinya sudah dikepung polisi. Meski begitu, ia tetap menolak untuk ditangkap dan masih berupaya melarikan diri. Akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Seorang polisi menyergapnya. Kasatres Narkoba Polres Tarakan Ibtu Gian F. Latama menyatakan, pemuda yang ditangkap ini adalah bagian jaringan pengedar narkoba. Bersamanya disita sejumlah narkoba yang sudah dikemas dalam bungkusan kecil yang disimpan dalam sebuah tas serta sejumlah uang yang diduga hasil penjualan. Awal penangkapan ini bermula saat Satres Narkoba membekuk dua pemuda yang diduga menjadi pengedar dan pengguna narkoba. Tak lama setelahnya, satu dari dua pelaku melarikan diri ke sebuah sungai. Penjualannya itu di Pohon Mangga, Jalan Ati Balak, daerah Lapangan. Diamankanlah saudara S yang memang berjualan di situ. Itu informasi dari masyarakat, langsung kita lidik. Ternyata memang ada penjualan di sana. Nah, penjualan itu sekitar pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, kemudian diamankan sama anggota saudara S dan saudara U yang kebetulan adalah pembeli nih. Pembeli ini sudah menggunakan, kemudian datang ke sana mau minjam motor. Cuman memang dia mengakui kalau dia pernah beli di situ dan sudah dipakai, kemudian mau meminjam motor. Jadi kita amankan dua-duanya ke Polres. Tapi dalam perjalanan, salah satunya ini saudara S ini dia melarikan diri, mencoba melarikan diri sampai ke apa itu namanya, selokan, parit besar ya, sungai lah itu. Nah, mungkin yang dilihat di media, anggota kami tetap melakukan pengejaran. Memberikan tindakan tegas dan terukur sehingga akhirnya dapat kita amankan kembali. Pelaku berinisial S itu selanjutnya digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Truk bernomor polisi DB8410LP Rabu sore ditangkap Polsek KP3 Semayang Balikpapan saat tiba di pelabuhan. Ini karena truk tersebut kedapatan membawa 77 karung berisi miras cap tikus atau sekitar 3.080 liter. Kapolsek KP3 Semayang, Kompol Aldi Harja Satya menyatakan miras tradisional tersebut dibawa dari Parepare. Diduga minuman tersebut akan diedarkan di wilayah Balikpapan saat Natal dan pergantian tahun. Aldi Harja Satya juga memastikan pengamanan di wilayah pelabuhan diperketat, mengingat fase kampanye pemilu 2024 segera dimulai. Dari pengungkapan ini, polisi menetapkan sopir truk sebagai tersangka. Bau apa ini? Bau sepin, Bro. Lagi. Oke. Kapan kami melaksanakan pada tanggal 28 November pada pukul 6 pagi, di mana kami mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman yang masuk melalui pelabuhan Semayang minuman keras yang bernama cap tikus. Untuk tersangka kita amankan satu orang berinisial NF yang merupakan
sopir truk yang membawa minuman tersebut. Truk ini datangnya dari mana, Pak? Parepare. Untuk truk datang dari Parepare. Untuk CT yang diamankan sendiri berapa banyak, Pak? Untuk jenis barang kita amankan minuman miras cap tikus jumlah 77 karung dikemas dalam karung. Misalkan sekitaran Balikpapan, Pak. Apakah ada sangkut pautnya sama Natal dan Tahun Baru, Pak? Kemungkinan juga Pak ada sangkut-pautnya, di mana kita juga akan menjaga situasi Kamtibmas. Selain Natal Tahun Baru juga pada bulan Desember ini akan ada mulainya kegiatan kampanye Pak politik. Informasinya sudah di sini. Memang ada pemesanan Pak. Informasinya sudah berapa kali, Pak? Ini Pak dia yang mengantarkan. Untuk dari keterangan sopir dia juga tidak tahu, baru sekali ini pengantaran dia baru juga. Penyelidikan asal-muasal miras tradisional ini masih berlangsung. Ini dilakukan agar penyalur dan pembuat miras tersebut ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berbagai jenis minuman keras, senjata tajam hingga senjata airsoft gun sitaan inilah yang akan dimusnahkan di halaman parkir Balai Kota Samarinda Kamis siang. Pemusnahannya dilakukan dengan cara dilindas dan dipotong-potong. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Firman Syah Subhan menyatakan barang bukti yang dimusnahkan ini hasil sitaan tim gabungan. Ia memastikan kasus yang melibatkan barang bukti itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Lepas, Pak. Samarinda, Bapak Firmansyah Subhan SHMH, dan disaksikan juga oleh Wali Kota Samarinda. Untuk kami internal, saya sudah bilang tiap bulan kita melakukan pemusnahan barang bukti, apalagi terkait dengan narkoba. Mungkin tiap bulan kita lakukan. Nah, ini suatu hal yang berbeda. Makanya dari ini baru pertama kali ya Pak Wali ya, baru pertama kali karena di situ ada temuan dan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP terkait dengan minuman keras tadi. Bapak Ketua DPRD. Sementara Wali Kota Andi Harun menyatakan penertiban penyakit masyarakat akan terus dilakukan. Operasi ini akan makin ditingkatkan di masa kampanye agar pelaksanaan pemilu berjalan aman dan lancar. Bapak Ibu hadirin peserta kegiatan yang kami hormati. Bahkan tadi didengarkan bahwa Kejaksaan Kepolisian kadang tiap bulan melakukan pemusnahan barang bukti. Dan apa yang kita lakukan hari ini kebetulan kita gabungkan kegiatan di Kejaksaan dan di Satpol PP untuk pemusnahan barang bukti. Terkait dengan pemilu, kita menghimbau untuk semua pihak menjaga kondusivitas wilayah. Pemkot bersama aparat penegak hukum meminta masyarakat agar menaati peraturan daerah. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah kondisi Gang Rombong Jalan Pelabuhan Samarinda Kota. Pasca pembongkaran gang yang sebelumnya dipenuhi bangunan liar nampak bersih dan sudah bisa dilalui oleh pejalan kaki. Jika saja perbaikan jalan dilakukan dengan segera, maka pengendara sepeda motor maupun mobil dengan mudah melintasi kawasan tersebut. Ketua RT setempat menyatakan sebelum bangunan liar bermunculan, gang tersebut merupakan jalan menuju pelabuhan maupun Citra Niaga. Situasinya berubah setelah sejumlah bangunan bermunculan. Puncaknya gang ini tak lagi bisa dilalui kecuali warga yang akan pergi ke warung kopi yang berdiri di sepanjang gang tersebut. Ini Jalan Lombok, di sini ada agen sepeda motor Honda, terus ada toko Bobo, terus di sini ada bioskop. Dulu Pinang Babaris ini Pak. Pining Babaris ya? Dulunya ya? Sekitar tahun berapa itu Pak? Itu kira 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu ya?
Oke. Kemudian akses jalan ini memang seperti ini lebarnya atau malah lebih kecil seperti dulu? Ya seperti inilah lebarnya. Lebarnya ya, sebelum ada bangunan liar itu ya? Betul. Jadi terus aktivitas warga di sini seperti apa, Pak? Dulu ruko-ruko nih, karena di sini juga ada rombong-rombong ya, jadi mereka aksesnya tertutup. Aksesnya tertutup ya? Jadi mereka pada ruko-ruko pada banyak yang tutup. Oke, Pak, ini kan sudah dibuka kembali ya. Harapan masyarakat sendiri di wilayah sini seperti apa jalani nantinya? Ya mudah-mudahan bagus semua, bisa untuk jalan tembus ke pelabuhan, kita tembus ke Citraniaga. Pembongkaran bangunan liar di dalam Gang Rombong ini diawali dengan pendataan. Setelah memastikan jumlah warga dan bangunannya, Pemkot mengambil langkah cepat dengan memberi ganti rugi. Proses ini berjalan lancar dan mudah karena warga ikut mendukung upaya penertiban yang dilakukan Pemkot. Iswanto melaporkan dari Samarinda.